Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV 10 berjumpa kembali dengan program Bincang Psikologi. Bersama saya Carla Ratna, 30 menit ke depan kami ajak Anda untuk mengulas topik menarik seputar psikologi. Program ini memberikan edukasi tentang psikologi untuk mempelajari lebih dalam mengenai mental, kejiwaan, pikiran, dan perilaku manusia dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi tepat dalam serangkaian perilaku manusia yang kompleks. Nah, telah hadir bersama kita narasumber, beliau seorang psikolog, juga merupakan dosen Fakultas Psikologi di salah satu universitas swasta terbesar di Surakarta, Bapak Setio Purwanto. Apa kabar Pak Setio? Baik. Alhamdulillah. Baik pemirsa TV 10, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu topik yang menarik, di mana sekarang ini ya Pak ya, banyak sekali masyarakat kita yang memiliki beban pekerjaan yang berlebih, apalagi setelah masa pandemi yang 2 tahun hampir membuat kita ini merasakan gejolak yang luar biasa. Belum lagi mungkin karena kejenuhan berada di rumah dan lain sebagainya faktor ya, yang mengakibatkan mungkin banyak hal menjadi beban pikiran. Kemudian belum lagi tingkat kecelakaan yang tinggi, baik itu di tol maupun di jalan raya, yang diakibatkan banyak katanya supirnya mengantuk dan lain sebagainya. Nah, ini kalau menurut sudut pandang Bapak sebagai psikolog ini, ada faktor apa ini Pak sebenarnya yang terjadi gejolak di masyarakat, baik itu yang katanya mengantuk saat menyetir, atau mungkin masyarakat dengan beban yang luar biasa sehingga sepertinya gangguan fokusnya ini kok kurang gitu ya Pak ya? Iya, pasca pandemi memang masyarakat kita itu banyak mengalami perubahan ya, perubahan mental. Jadi ya pandemi itu kan kondisi stresor ya, stresornya tinggi ya. Kita takut, kita keluar rumah aja takut. Ya. Dan belum masalah ekonomi, masalah sekolah, masalah keluarga dan lain sebagainya. Apalagi ditambah dengan masalah beberapa keluarganya yang meninggal. Nah, itu menimbulkan sebuah stresor tersendiri. Bahkan ada yang pasca pandemi ini mengalami trauma, trauma sehingga ke rumah sakit aja takut, mendengar ambulan takut, ya dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mau tidur aja takut. Nah itu, mungkin persoalannya di situ ya Pak. Ya, karena kecemasan meningkat ya, karena trauma muncul kecemasan, sehingga kecemasan ini menimbulkan stres. Nah, stres menyebabkan nggak bisa tidur. Jadi dari stres dampaknya ke tidak bisa tidur. Ya, awalnya stres menimbulkan kecemasan menimbulkan stres, stres menimbulkan nggak bisa tidur, tambah stres. Nah, itu terus nggak bisa tidur, atau mungkin lebih dikenal banyak orang itu sebagai insomnia itu ya Pak ya? Ya. Sebenarnya apa sih Pak definisi dari insomnia itu sendiri? Kalau definisi secara insomnia, ini kalau sebenarnya kalau arti umum itu insomnia itu susah tidur gitu ya. Tapi kalau kita definisikan itu, bahwa insomnia itu ciri yang pertama itu susah mengawali tidur. Nah, itu yang banyak dialami. Susah mempertahankan tidur. Jadi sering terbangun di tengah malam. Kemudian bangun tidur tidak fresh. Oh, ini juga termasuk. Nah, itu termasuk ciri-ciri insomnia. Okay. Ya. Nah, banyak yang mengalami insomnia itu yang pertama tadi, susah mengawali tidur. Yang banyak terjadi, dan itu biasanya menjadi gejala utama orang stres. Jadi kalau orang susah tidur, ya, kalau nggak ada faktor ini ya, faktor lain ya. Faktor lain itu misalnya yang sudah tidur kok, malam ya sudah cukup ya jadi tidurnya, jadi malam terus nggak bisa tidur. Tidak ada faktor bermain gadget. Nah, artinya mengawali tidur itu artinya begini, ada durasi yang agak lama dari mulai merebahkan tidur, merebahkan tubuh ini
sampai les, sampai tertidur itu memakan waktu lebih dari 30 menit. Tapi tidak sambil nonton TV, tidak sambil main handphone loh ya, betul-betul diam begini, rebahan begini sampai betul-betul niat untuk tidur. Nah, niat tidur selama kalau lebih dari 30 menit, nah itu ada indikasi dia mengalami insomnia. Ya, mengalami susah tidur. Nah, biasanya itu terjadi karena faktor pikiran. Nah, kenapa pikiran? Biasanya ketika orang sudah mulai menenangkan diri ini, yang nggak tenang malah pikirannya. Ya. Jadi, padahal sebenarnya raganya itu butuh istirahat. Ya, raganya butuh istirahat, dianya juga pengen tidur, pikirannya malah jalan. Tapi apakah ini juga termasuk penyakit, Pak? Kalau bisa jadi itu muncul karena ada penyakit tertentu. Ya, insomnia itu bisa jadi karena penyakit tertentu. Misalnya sakit kepala. Jadi otomatis kalau sakit kepala kan juga susah tidur ya. Nah, ya kalau yang masalah pikiran itu ya karena ada gangguan psikis. Kalaupun nggak ada gangguan psikis ya ada gangguan, bukan gangguan ya, tapi ada sedikit ketidakberesan, mungkin sedang punya masalah, ada sesuatu yang dipikirkan, ada sesuatu yang masih membebani. Nah, itu semua kan menimbulkan stres sebenarnya, walaupun ringan tapi menimbulkan stres. Nah, stres ini akan muncul ketika kita sudah mulai santai. Nah, mulai santai, mulai merebahkan, dia malah muncul. Muncul ya. Ketika kita nonton, karena nggak sempat muncul kalau kita punya kesibukan. Nah justru pada saat proses mengawali tidur itu justru muncul ya. muncul. Nah, muncul. Gitu. Terus apakah ada diagnosa sendiri orang yang mengalami insomnia ini? Ada. Jadi ada satu kuesioner. Ini kalau memang gangguannya secara ini ya, secara mental, secara psikologi ya. Jadi ada kuesioner, jadi pertanyaan-pertanyaan. Kalau dia menjawab, skornya itu melebihi ini apa yang ditentukan, nah dia mengalami insomnia berarti. Jadi melalui tahapan tersebut. Ya. Berarti orang yang tahu kalau dia itu insomnia atau saya ingin tahu kapan gitu loh orang yang memiliki gangguan tidur ini, kapan mereka harus berkonsultasi atau mendapatkan deteksi awal tersebut, Pak? Ya, sudah berhari-hari atau bagaimana? Sebenarnya kalau insomnia parah itu ketika dia sudah lebih dari 30 hari ya. Lebih dari 30 hari. Ya. Bahkan kalau dia benar-benar nggak bisa tidur, nah itu perlu bantuan. Jadi misalnya nih sudah 3 hari ini nggak bisa tidur sama sekali, nah itu cepat-cepat minta, harus ada intervensi bantuan ya, karena orang ya memang orang itu paham dengan dirinya, tapi untuk masalah psikologi tidur itu memang harus ahli yang mengarahkan. Mengarahkan. Karena misalnya lah masalah pikiran itu. Kadang orang seringkali ketika pikirannya sedang ini ya, running gitu ya. Dia berusaha untuk menghentikan itu. Nggak bisa, justru semakin pikiran itu dihentikan, dia akan semakin runningnya malah tambah cepet. Jadi sudah berusaha untuk mengatasi sendiri, akan tetapi apabila berkelanjutan ya Pak, sampai disampaikan tadi sampai 30 hari atau lebih dari 3 hari malah ya, baru lebih 3 hari sudah butuh pertolongan. Ya kalau 3 hari sama sekali nggak bisa tidur, berarti butuh pertolongan. Iya, itu kalau enggak nanti kasihan tubuhnya sebenarnya. Iya, karena fisiknya juga otomatis kan lelah ya, ingin diistirahatkan. Orang nggak bisa tidur sehari lah, misalnya semalam nggak tidur lah, siangnya gimana rasanya coba? Iya, pasti kan ini selain juga ke
fisik juga kita nggak bisa fokus Pak kalau kurang tidur ya. Betul. Siang harinya kan nggak bisa fokus. Makanya tadi sering kecelakaan tadi. Iya, karena banyak sekali kasus akhir-akhir ini tuh di jalan tol atau di jalan raya. Karena kurang tidur, karena mengantuk itu kan. Iya, pasti ada ini mengantuk gitu. Terus kalau dampaknya orang yang mengalami insomnia berhari-hari atau berkepanjangan ini apa Pak? Wah, dampaknya bisa ini ya, kayak arambol gitu loh mainnya. Jadi ini nggak selesai, tambah stres, masalah tambah besar, ini tambah stres, masalah insomnia tambah besar, sehingga nanti menimbulkan gangguan kecemasan yang lebih lagi. Dan semakin nggak terselesaikan itu permasalahan itu semakin kemana-mana. Semakin kemana-mana, tidak selesai, artinya kan belum bisa mengistirahatkan ya, karena sebenarnya masalah utamanya itu belum selesai, belum terpecahkan. Oke. Sebenarnya seru sekali obrolan kita, cuman harus terjeda dulu. Untuk itu pemirsa TV 10 jangan kemana-mana, kita lanjutkan obrolan menarik kita, makanya tetap bersama TV kesayangan Anda ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Psikologi dari TV 10. Pak Setio, menyambung tadi obrolan kita yang sempat terjeda tentang akibat dari insomnia tadi yang berkepanjangan malah karena belum terselesaikan masalahnya, jadi kan terus berkepanjangan, akibatnya seperti apa ini Pak? Iya, ya kalau kita tidak bisa tidur sehari, tadi saya sampaikan itu kan siangnya itu kan kita mengalami perubahan fisik ya, entah itu suhu tubuh jadi naik, bahasa Jawanya yang gergesi gitu kan, gergesi, ya kan, iya, benar, kemudian jadi lebih emosional, jadi lebih mudah marah lah, karena rasanya pengen ngantuk tapi nggak bisa tidur, nah itu kan nafsu makan juga pengaruh, nafsu makan pengaruh gitu. Nah itu jangka waktu sehari saja. Coba bayangkan kalau itu 3 hari. Berturut-turut ya. Nah, berturut-turut. Bahkan kalau sampai 3 hari itu kayak bisa terkena halusinasi. Jadi halusinasi itu kayak ini saya tidur apa sadar toh. Jadi kayak nah gitu lah. Itu kalau lama nggak tidur, jadi kayak hipoksia, kekurangan oksigen di dalam otaknya. Nah ini kalau berkepanjangan, ini kan menimbulkan stres tersendiri. Nggak bisa tidur, menimbulkan stres. Nah, ya. Kemudian kalau kita lihat, jadi kalau secara fisik tentunya fisik akan mengalami penurunan imun ya. Orang kurang tidur itu juga imunnya turun sehingga mudah kena penyakit. Kemudian masalah pekerjaan, jadinya kan nggak konsen. Iya benar. Ya. Coba pegawai bank kurang tidur misalnya, kan ngitung duitnya kan jadi keliru kan gitu. Nah itu kesalahannya lebih banyak, kesalahannya gitu ya, lebih nanti banyak. akan dilakukan. Jadi kalau dia nyopir itu juga bahaya. Nah itu dari sisi hubungan sosial pun sama. Kalau dia lebih sensitif, lebih marah, lebih mudah marah, orang kan jadi menjauh. Iya kan? Nah itu jadi juga masalahnya akan banyak masalah. Masalah pendidikan kalau misalnya mahasiswa kurang tidur juga dengerin dosennya nggak masuk ya. Itu ya, gitu. Nggak bisa menerima dengan baik. Jadi banyak problem. Nah itu akibat-akibatnya. Bahkan kalau yang ditambah ada kecemasan, depresi gitu, kurang tidur itu memunculkan itu bunuh diri. Bisa sampai bunuh diri Pak? Wow. Karena sudah memunculkan apatis, pesimis, sudahlah. Nah itu jadi bahaya lah gitu ya. Ternyata ya dampak dari insomnia ini. Tidur ini memang karena itu tadi lah. Kebutuhan soalnya ya Pak ya tidur ya. Sepertiga hidup kita itu tidur kan. Iya, 8 jam itu kan untuk tidur. Kalau itu tidak berkualitas, tidak berkualitas tidur kita. Efeknya kemana-mana. Efeknya kemana-mana. Bahkan bisa sampai ke bunuh diri itu tadi ya Pak ya. Tapi bisa dicegah nggak sih Pak? Kok serem juga ya ini? Serem nih. Ya, sebenarnya
pencegahannya mudah ya. Jadi untuk tidur itu memang kita harus tahu sih. Tidur harus tahu apa syarat-syaratnya tidur gitu loh. Ya kan, misalnya ini syarat tidur harus apa? Harus tahu ya. Kalau nggak tahu nanti ya salah-salah di dalam proses memasuki tidur itu. Orang tidur itu kan syaratnya ngantuk, betul nggak? Iya. Ngantuk. Orang ngantuk syaratnya relax. Oh iya. Iya kan? Iya. Nah, orang ngantuk syaratnya relax gitu. Orang relax syaratnya apa? Menerima. Iya. Jadi kalau semua yang kita terima, semua keadaan hidup kita ini kita terima gitu, maka kita bisa relax, betul nggak? Kalau kita menolak pasti stres, gitu. Iya. Padahal sebenarnya proses mau tidur itu, mengawali tidur itu aja kadang-kadang itu semua yang terjadi hari ini itu berputar justru memorinya itu malah ngumpul jadi satu. Aku tadi gini kan justru seperti itu ya, Mbak ya. Tapi karena dia masih ada penolakan. Oh, gitu. Jadi yang muncul di dalam pikiran itulah yang dia tolak. Dia reject, dia tidak terima gitu. Sehingga muncul dalam pikiran, dia ganggu. Tapi kalau diterima, ya enggak ganggu. Nah, makanya orang nggak bisa tidur, biasanya dia melakukan apa? Pengen tidur, ya nggak bisa tidur, malah pengen tidur, nambah stres. Apa stresnya? Karena dia menolak nggak bisa tidur. Semakin dia menolak nggak bisa tidur, semakin nggak bisa tidur. Iya. Jadi tahu jalurnya tadi, syaratnya tadi. Orang tidur syaratnya apa? Ngantuk. Orang ngantuk syaratnya relax. Orang relax syaratnya menerima. Sehingga ketika dia tidak bisa tidur, maka yang dilakukan pertama adalah lompat ke syarat awal tadi apa? Apa? Menerima. Iya. Aku menerima kalau aku nggak bisa tidur. Oke, aku nggak bisa tidur. Jadinya malah nggak bisa tidur. Nanti kan relax jadinya. Oh, jadi relax. Jadi gini, ini nggak bisa tidur. Iya. Lompat langsung menerima. Menerima berakibat apa? Relax berakibat apa? Ngantuk berakibat apa? Tidur. Prosesnya gitu. Betul nggak? Oh iya, betul. Oke. Iya, benar. Jadi pencegahannya ya itu tadi ya. Iya, simpel kan? Kalau tidak bisa tidur ya sudah langsung menerima. Langsung menerima kalau aku nggak bisa tidur. Nah, aku nggak bisa tidur. Nah, nanti jadi relax. Jadi mengantuk, jadi tidur. Kuncinya adalah penerimaan, pemirsa. Anda terima deh yang terjadi hari ini atau yang terjadi pada hidup kita ya. Oke. Itu kalau untuk pencegahan. Ya. Lalu bagaimana yang sudah mengalami insomnia? Apakah ada solusinya ini, Pak Setia? Ya, sebenarnya sama aja ya. Orang yang sudah insomnia itu kan sama, nggak bisa tidur. Cuma ada problem lain yang lebih berat. Jadi misalnya dia nggak bisa tidur. Pertama kali memang dia harus menerima kalau nggak bisa tidur. Nah, oke. Tapi ada hal lain yang belum dia terima toh? Belum terselesaikan soalnya. Karena insomnia itu muncul, insomnia itu sebenarnya adalah gejala atau simptom. Nah, simptom itu ada sebabnya. Misalnya ada virus di sini, simptomnya apa? Tenggorokan sakit, batuk, kan gitu. Nah, sama insomnia itu seperti batuk, seperti tenggorokan gatal, gitu. Tapi ada virusnya gitu. Nah, insomnia itu adalah simptom. Nah, sekarang sumbernya apa ini yang belum diterima apa ini? Dia mengalami kecemasan apa? Ya, misalnya dia mengalami kecemasan, misalnya nih yang ekstrim ya. Iya. Yang ekstrim itu nanti kalau aku tidur mati bagaimana? Iya, ketakutan semacam itu. Ya, tadi karena ada pasca pandemi tadi ya, mungkin ada ketakutan mati juga kan muncul ya. Nah, nanti kalau aku tidur mati bagaimana? Nah,
Ini ekstrim, nanti sebenarnya banyak sih masalah hutang juga, bikin nggak bisa tidur, masalah Iya sih. anak yang nggak bisa tidur, masalah Realnya pasangan begitu. hidup yang nggak bisa tidur. Iya, iya. Wow, banyak sekali. Banyak hal sebagai pemicu. Makanya sebagai pemicunya. Nah, ini sebenarnya apa? Yang belum diterima apa dia? Kan tadi yang belum diterima, yang tadi kalau contoh di awal tadi hanya masalah tidur. Sekarang apa yang belum saya terima? Oh, saya takut saya nanti kalau mati bagaimana ketika tidur. Nah, harusnya dia mulai menerima nanti kalau mati gitu. Belajar menerima kalau mati ya enggak apa-apa. Gitu. Iya, betul. Kalau mati pas tidur ya enggak apa-apa. Jadi harus menerima, kalau enggak nerima ganggu, enggak bisa tidur. Malah justru tidak bisa tidur ya. Misalnya masalah hutang. Nanti kalau aku besok ada yang gimana nagih, ini? Besok ini jatuh tempo jatuh gitu. tempo gitu. Besok kalau nggak bisa bayar ya nggak apa-apa. Besok kalau dimarahi sama debt collector ya nggak apa-apa. Gitu. Diterima marahnya. Ya sudahlah gitu ya. Sudah. Semuanya gitu. ya. Nggak pakai lah. Oh nggak ya pakai ya sudah aja. gitu. Ya. Jadi orang Jawa bilang istilahnya semeleh gitu. Ya, Ya, semeleh gitu. Semuanya diselehke gitu loh. Iya. Oh iya saya terima. Oh iya saya terima. Nah, ini akan membuat Rileks, ngantuk, tidur. Prosesnya seperti itu. Proses seperti itu. Jadi kembali lagi kalau insomnia ya menerima lagi. Baik. Mulai itu gitu ya. Itu tipnya ya. Tapi tidak semudah apa yang saya sampaikan. Betul. Nah, kadang-kadang kita tahu teorinya tapi nggak bisa melakukan. Nah, disitulah maka kita memerlukan seorang ahli. Ya, untuk memberikan penguatan, memberikan motivasi, memberikan satu harus bagaimana gitu. Terkadang ini ada yang seperti halnya mahasiswa yang mengerjakan skripsi kemudian berlangsung lama ini skripsinya nggak selesai ceritanya minum obat tidur. Terus apakah dibenarkan untuk minum obat tidur ini, Pak? Wah, pada keadaan tertentu boleh. Ada keadaan tertentu ya? Iya, kalau sudah memang nggak bisa tidur sama sekali, pakai teori saya tadi juga nggak bisa, ya sudah pakai obat tidur. Tapi Nah, harus sebaiknya pengawasan dokter. Tapi saya sarankan coba datangi psikolog dulu. Jadi prosesnya itu dilatih dulu. Memang kalau nggak ngatasi ya pakai obat tidur. Karena obat tidur itu tidak menyelesaikan masalah mentalnya, masalah psikisnya. Dia hanya membunuh simptomnya aja. Ya, kayak misalnya orang sakit batuk yang dihapus batuknya tapi virusnya nggak dihilangkan. Ya. Sama kalau dengan obat tidur yang dihilangkan tidak bisa tidurnya tapi masalah mentalnya tidak dihilangkan. Oke. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Setio. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan ini Pak sebelum kita akhiri perjumpaan kita. Ya, tidur ini sangat penting ya. Jadi tidur kita itu harus berkualitas. Quality of sleep kita harus meningkat sehingga kehidupan kita itu bisa lebih baik. Kalau tidur kita baik, insya Allah hari-hari kita melewati hidup kita itu akan lebih baik juga. Maka solusi utamanya sebenarnya bagaimana kita bisa menerima hidup ini. Hidup ini dari Allah ya kita terima. Sehingga kalau itu bisa kita jalankan ya tidur kita akan pules, hidup kita akan lebih baik. Gitu. Oke. Baik. Pemirsa TV10, memahami lebih dalam mengenai psikologi adalah hal yang penting dilakukan untuk mendapatkan kesehatan mental dan juga kesejahteraan hidup secara keseluruhan. Itu yang dapat kita ambil dan kita petik dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Setio, psikolog kita di kesempatan kali ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Bincang Psikologi. Saya Carla Ratna dan Bapak Setio Purwanto undur diri. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan selalu bersama kami di TV10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.